Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah smartwatch kembali dari Olight, yaitu Olight OWW4. Smartwatch ini dijual di range harga 380 ribuan, jadi gue rasa dari segi harga ini tuh salah satu smartwatch yang sangat terjangkau. Dan kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kita bahas apa sih kelebihan dari Olight W4 ini. Jadi awal-awal gue akan bahas dari build quality dan desainnya. Kalau dari sisi desain, dia mengadopsi desain yang sama seperti Olight W2 yang sempat gua review kemarin. Sama-sama mempunyai desain kotak dan gua rasa dari sisi size-nya juga mirip ya. Dia mempunyai ukuran LCD 1,69 inch dengan ukuran panjangnya ini sekitar 44 mm dan lebarnya sekitar 35 mm. Dan ketika ditaruh di tangan gue rasa dia masih cukup oke. Meskipun untuk ukuran pergelangan tangan gue ini termasuk kecil. Jadi gue rasa ini untuk ukurannya masih termasuk universal. Jadi masih semua orang masih cocok lah menggunakan smartwatch ini. Untuk build quality sendiri gue rasa ini udah bagus. Karena dia untuk bahan bezelnya ini dilapisin sama kayak bahan anodized gitu. Jadi untuk build quality-nya gue rasa ini udah cukup solid ya. Terus untuk size strapnya sendiri, dia mempunyai ukuran 20 mm, jadi kalian bisa menggonta-ganti strapnya ini dengan berbagai macam aftermarket strap karena dia ukurannya cukup universal. Dan untuk nyabut strapnya juga gampang banget, dia udah dikasih kayak quick release strap gini, jadi tinggal kalian slide dan dia akan otomatis kecabut. Untuk sensornya sendiri juga dia sama persis sama W2, jadi gua rasa performance-nya juga sama. Untuk chargingnya juga sama, dia mempunyai tipe charger yang menggunakan magnet seperti itu. Terus yang berbeda dari W2 adalah gua rasa dari sisi desain sampingnya sini, yang dimana kalau di sini tuh modelnya kayak pencet gitu, sedangkan W2 modelnya kayak dial. Yang dimana mana yang lebih bagus ya sesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka yang model pencet seperti ini karena dia otomatis lebih slim dan gak ada yang menonjol di sisi kanan. Jadi desainnya kayak lebih minimalis aja kalau menurut gue. Untuk spesifikasinya sendiri, untuk Bluetooth-nya dia udah menggunakan Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 5.2. Terus untuk aplikasi yang digunakan juga sama, dia masih menggunakan Smart Time Pro sama seperti adiknya Olight W2. Untuk menunya sendiri dia juga sama persis sama W2. Jadi kalau kalian mau gonta-ganti dial, dia ada 4 buah preset di sini, tinggal kalian hold aja di home screen. Terus tinggal kalian geser-geser. Dan kalau kalian pengen mengganti dial yang lebih lengkap, kalian harus masuk ke apps-nya. Untuk masuk ke menu utama, kalian cukup slide dari bawah ke atas seperti ini dan dia akan langsung menampilkan menu utama seperti ini. Untuk menunya pasti akan berasa mirip ya untuk experience-nya, jadi nggak terlalu smooth seperti itu. Tapi sisanya sih untuk kayak mode sportnya ini dia udah cukup lengkap sama seperti W2. Dan untuk health monitoringnya juga dia udah yang terlengkap gua rasa dari range harganya, karena dia ada heart rate, ada blood pressure, sama SpO2h. Jadi 3 itu adalah yang terpenting untuk health monitoring. Selanjutnya seperti smartwatch lain, dia juga masih ada sleep tracking dan lain sebagainya. Untuk settingnya sendiri dia juga sama ya, sama seperti W2. Jadi kalian bisa mengatur brightness, language, themes, dan lain sebagainya. Terus untuk quick menunya kalian bisa slide dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Di sini dia ada weather, di sini ada kayak pengaturan musik. Jadi kalau musiknya ini berfungsi ketika kalian dengerin misalkan Spotify atau YouTube dan lain sebagainya. Kalian bisa mengatur volume atau bahkan bisa next or previous media yang sedang kalian mainkan melalui smartwatch ini. Terus ini untuk sleep trackingnya ya, dan ini untuk activity kalian, ini untuk heart rate, dan udah itu untuk quick menunya nggak ada apa-apa lagi. Untuk shortcut dari atas ke bawahnya juga kalian melihat sama aja, dia bisa ada setting, pengaturan brightness, dan lain sebagainya. Jadi gua rasa dari sisi menu dia sama persis experience-nya sama yang W2. Terus untuk apps-nya sendiri juga gua rasa dia masih mempunyai apps yang sama. Jadi otomatis untuk pemilihan Teams-nya juga dia sama persis sama W2. Yang dimana kalau menurut gue pemilihan Teams-nya udah cukup lengkap ya. Jadi kalian bisa memilih berbagai macam Teams yang disediakan. Dan juga kalian bisa mengcustom dial sesuai dengan keinginan kalian. Terus ada push notification-nya juga sama. Kalian bisa mengatur apa aplikasi yang pengen dinotif di smartwatch kalian. Terus yang gua rasa di sini sama juga dia mempunyai backlight yang sama. Jadi dia maksimal masih di 8 detik
Ya kalau buat gue ini agak sedikit handicap ya, karena 8 detik itu masih terlalu sebentar. Jadi biasanya tuh smartwatch lain tuh biasa menyediakan bisa sampai 20 detik, tapi di sini maksimal masih 8 detik. Udah sisanya sih sama ya, nggak ada apa-apa lagi. Dan pengalaman gue menggunakan smartwatch ini sekitar 2 minggu belakangan ini, intinya sih dari segi feel gue rasa ini udah persis sama Olight OWW2, dan gue nggak menemukan perbedaan kecuali di bagian desain dial yang berada di sisi kanan ini yang memang berbeda, tapi selebihnya sih dari build quality, menu, aplikasi dan sensornya pun semua sama persis. Jadi untuk health monitornya gue rasa di sini udah cukup akurat, sleep trackingnya juga berjalan cukup lancar. Untuk baterai life-nya sendiri dia bisa bertahan sekitar 5 hari dengan notifikasi on. Jadi kalau notifikasinya off otomatis akan lebih lama. Dan kalau dari gue, kekurangan yang gue rasakan adalah pertama dari notifikasi yang masuk ke jam ini. Jadi ketika ada notifikasi yang masuk ke jam ini, dia nggak otomatis balik ke main display seperti ini. Jadi dia akan terus stay di notifikasi tersebut sampai kita memencet secara manual untuk balik ke bagian home seperti ini. Jadi ketika kita misalkan lagi berkegiatan, lagi jogging atau lagi kerja dan lain sebagainya yang nggak memungkinkan buat kita mencet-mencet jam ini, dia akan terus berada di notifikasi tersebut. Jadi itu agak sedikit merepotkan kalau buat gua. Sama yang kedua adalah yang gue bilang tadi, jadi backlightnya itu masih terlalu sebentar, dia masih 8 detik, dan kalau misalkan 15 atau 20 detik mungkin gue rasa lebih oke. Dan itu aja sih, selebihnya sih nggak ada masalah sama sekali ya. Untuk wrist on-nya ini juga berjalan cukup lancar dan semua menu yang ada di sini juga berjalan lancar dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu aja yang bisa gua share dari Olight OWW4 ini. Jadi sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.